Kita jatuh dalam kemaksiatan, nggak apa-apa. Menyesal, bertobat, dan perbaiki diri. Kita, wahai orang-orang beriman, apabila diserukan seruan untuk sholat di hari Jumat, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, bergegaslah kalian kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik bakal kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkan segala bentuk perdagangan perniagaan, kata Allah taala. Kalau udah selesai dilaksanakan sholat Jumat, baru cari anugerah Allah, cari rezeki dari Allah, dimudahkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tinggalkan kewajiban sholat 5 waktu kita cuma untuk harta yang kagak seberapa. Sayang, kita rugi, khasirat dunia wal akhirah wa dzalika huwal khusranul mubin. Kita bakal rugi dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang sesungguhnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Tahu nggak? Kebahagiaan tuh ibu-ibu, bapak-bapak, yang sesungguhnya tahu apa? Bukan kita dengan foya-foyanya kita. Bukan kebahagiaan tuh yang sesungguhnya tahu apa? Akan kita dapat ketika kita bangun di kegelapan malam, kita sholat 2 rakaat, kita menangis untuk Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan di situ. Nggak percaya? Cobain deh. Cobain, rasakan itu. Ya, rasakan. Kita akan menikmati kesendirian kita, bukan kesendirian kita, berduaan kita dengan Allah taala. Nikmat. Kagak pengen kita merasakan nikmatnya nangis di hadapan Allah. Nggak pengen kita merasakan lezatnya sujud di hadapan Allah, lezatnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan Allah muliakan kita bisa merasakan kenikmatan ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nikmat. Itu yang membuat seseorang bahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika dia bangun di kegelapan malam untuk Allah taala. Di sini emang udah pada kaya semuanya? Kagak. Kita semuanya fakir di hadapan Allah taala. Di sini kita ada yang nggak punya problem. Kita semuanya pada punya problem. Kita curhat sama orang, ibu-ibu, bapak-bapak, urusan kita selesai, problem kita selesai. Kagak. Kadang gara-gara curhat makin nambah lagi problem. Nggak selesai, nggak ada solusi. Kita curhat sama orang nggak selesai. Di sini nggak ada yang ketiban utang, pada punya utang semua, banyak. Benar nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Kita punya masalah macam-macam, dan memang kehidupan dunia begini Allah ciptakan. Ini kita hidup di dunia, ya, bukan di film nih ya. Kita hidup namanya di dunia, bukan film India. Kalau film India kebanyakan dramanya. Iya, kita hidup di dunia dengan segala keributannya, dengan segala problemnya. Bayangin ibu-ibu, bapak-bapak, selesai satu masalah, datang lagi masalah yang berikutnya. Dan begitu seterusnya, nggak ada selesai-selesainya. Kenapa tahu? Allah memang ciptakan kehidupan dunia macam begitu. Jadi jangan pernah bermimpi kita pengen hidup enak selamanya di dalam kehidupan dunia. Kagak ada. Kebahagiaannya bercampur dengan kesedihan. Tawanya bercampur dengan tangisan. Pasti. Setiap ada kebahagiaan, pasti bakal ada sebelumnya atau sesudahnya kesedihan. Kalau bukan itu kenyataannya. Setiap ada tawa, pasti sebelumnya atau sesudahnya ada tangisan. Itu kehidupan dunia macam gitu. Memang Allah ciptakan demikian. Jadi kalau mau kita cari, tawa aja nggak bakal ada. Kebahagiaan aja nggak bakal ada. Bagaikan roda kehidupan. Tahu nggak kenapa? Allah penuhin kehidupan dunia ini dengan berbagai kesusahan, problem. Tahu supaya apa? Supaya kita nggak betah hidup di dunia. Loh, memang gitu? Iya. Sebab dunia bukan tempat tinggal kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Dunia bukan tempat tinggal kita. Tiap hari kita lihat orang mati. Benar gak? Itu yang pada mati kemana? Lanjut perjalanan. Benar. Karena di sini ini bukan tempat tinggal kita. Tempat transit. Tempat singgah. Supaya kita nggak betah, dibikin begitu sama Allah biar kita nggak betah. Biar kita sadar, diingetin, ini bukan tempat kamu loh.
Tempat kamu yang sesungguhnya di sana. Di mana tuh? Di negeri akhirat. Itu tempat kita yang sesungguhnya. Emang di akhirat tuh ada apaan? Cuman ada dua tempat. Allah Ta'ala bilang, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kelompok di sorga atau kelompok yang lain, na'udzubillah, di neraka. Nggak ada yang ketiga. Kita yang mana? Bapak-bapak, ibu-ibu, kita yang mana? Ya kalau berangan-angan sih semua bilang sorga. Tapi coba kita nunduk. Kita nunduk. Lihat diri kita. Perilaku kita, tindak tanduk kita, gerak-gerik kita, pola hidup kita. Ini kita nih, kalau kita ngelihat itu, ini pola hidup, gerak-gerik, tindak tanduk orang sorga atau bukan? Ayo. Saatnya kita berintrospeksi. Dan kehidupan di dunia cuma satu kali, bukan dua kali. Sesaat. Sesaat, sebentar. Jangan kita gunakan untuk hal-hal yang nggak ada artinya. Sayang, Mbak, Bu, sayang. Hidup yang sesaat, nggak bisa diulang dua kali. Wa mamati, kematianku. Kita bilang apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Terus lillahi rabbil alamin. Aku persembahkan hanya untuk Allah, Tuhan alam semesta. Itu janji setia kita kepada Allah Ta'ala. Kita persembahkan hidup kita, mati kita bakal siapa ya bapak-bapak, ibu-ibu? Bakal Allah, bukan untuk yang lain. La syarikalah. Wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Lantas kalau kita udah berjanji di hadapan Allah untuk mempersembahkan hidup dan mati kita untuk Allah, kenapa kita berikan kepada selain Allah? Kita sibuk dengan selain Allah. Kenapa? Ada apa dengan kita? Kenapa kita lupa dengan janji setia kita? Ya Rabb, mudah-mudahan Allah ampunin segala kesalahan kita, kelalaian kita, kekurangan kita, kekhilafan kita. Mudah-mudahan Allah ampunin kita. Cuman jangan sampai ini waktu berlalu, hidup kita, masa kita berlalu, kita rugi dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Bapak-bapak, ibu-ibu, surga tuh diraih bukan hanya dengan sekedar ucapan amin. Iya. Selalu Allah Ta'ala bilang, alladzina amanu wa amilus shalihat. Iman doang, kita orang beriman, alhamdulillah. Tapi juga ada lanjutannya, wa amilus shalihat, beramal saleh. Ayo kita atur pola hidup kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Sederhana kok, nggak harus muluk-muluk. Kalau kita pengen masuk surga, nggak harus muluk-muluk. Saya kasih nih tipsnya, ringan. Tahu apa? Sholat 5 waktu jangan tinggal. Ini dari peringatan maulid yang kita hadiri ini. Ya. Kita kalau mau surga, 5 waktu jangan tinggal. Dan lebih baik lagi ketika kita melaksanakannya di masjid di awal waktu berjamaah. Biasain itu bapak-bapak, ibu-ibu. Jadikan itu prioritas kita. Prioritas dalam kehidupan kita, jadikan itu. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ibu-ibu juga ingetin suaminya. Ayo Pak, udah dekat waktu sholat, siap-siap yuk ke masjid. Anak-anaknya juga diajak. Ya, yang laki, yang perempuan bergegas untuk ke masjid. Nanti kesibukan lain itu ngikut. Yang penting ini dulu kewajiban sholat 5 waktu. Itu pertama. Yang kedua, ya puasa Ramadan. Ini bentar lagi nih, mudah-mudahan Allah panjangin umur kita bisa dapetin bulan Ramadan. Perasaan baru kemarin lebaran kita. Iya. Tahu-tahu udah mau puasa lagi. Ini 2-3 minggu lagi udah masuk Rajab. Kalau udah Rajab, Syaban, Ramadan. Terus kalau udah masuk Ramadan tuh biasanya ibu-ibu hari pertama, hari kedua, tahu-tahu udah hari ke-10. Iya kan? Tahu-tahu udah pada gunut waktunya tarawih. Gak lama, tahu-tahu udah nungguin lebaran. Gak berasa cepat. Dan saya bilang kemarin kan lebaran nih, tahu-tahu udah Idul Adha lagi. Iya kan? Tahu-tahu udah bulan Maulid lagi. Ini sekarang kita udah lewat bulan Maulid, udah menyambut bulan Rajab. Cepat banget perputaran waktu. Dan ambil kabar, tahu-tahu ntar datang panggilan Allah bakal kita untuk kematian. Cepat waktu berlalu. Makanya selalu kita tadi bilang, ini bukan tempat tinggal kita di sini. Cepat atau lambat kita bakal ngadep kepada Allah. Nah,
Jalanin sholat 5 waktu kita dengan baik, kita dan keluarga kita. Puasa Ramadan, jalani dengan sebaik-baiknya. Habis gitu, kalau memang kita ada harta lebih, tunaikan kewajiban zakatnya. Kalau haji mah, nggak semua orang bisa pergi haji. Apalagi zaman sekarang, mesti siapin duit gede, bakal ngedaftar. Ngedaftarnya aja pakai duit. Iya, belum lagi berangkatnya. Alhamdulillah, Nabi bilang bahwasanya kewajiban haji bagi yang mampu. Ya. Jadi ini yang kita prioritaskan, sholat, puasa kita. Zakat, kalau emang kita ada duit lebih, tunaikan kewajiban zakat kita sesuai dengan aturan. Sama yang paling penting, kita selalu introspeksi diri, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan sampai kita melakukan kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kalaupun kita terjerumus dalam kemaksiatan, segera bertobat. Kita manusia, pasti tergelincir, pasti kita jatuh. Tapi ambil kabar, Tuhan kita Maha Pengampun. Wa huwa alladzi yaqbalu at-taubata 'an ibadi, dan dia menerima taubat hambanya. Kita jatuh dalam kemaksiatan, enggak apa-apa. Menyesal, bertobat, dan perbaiki diri kita. Itu yang Allah mau. Dan diampunin oleh Allah Ta'ala. Sebesar apapun dosa kita. Yang penting satu, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan kita bikin dosa antara kita sama orang lain. Kalau masih sebatas dosa antara kita dengan Tuhan, Allah Maha Pengampun. Cuman yang repot, kalau dosa kita tuh nyangkut orang lain. Kita ngambil haknya orang, ngerampas haknya orang, ghibain orang, ngezolimin orang. Aduh, itu berat tuh. Tahu gak kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, beratnya bagaimana? Allah betul Maha Pengampun. Tapi ingat bapak-bapak, ibu-ibu, Allah juga Maha Adil. Iya kan? Allah Maha Adil. Kita berharap dosa kita diampuni oleh Allah sekalipun yang ada sangkut paut kezaliman kepada orang. Tetapi Allah sendiri bilang, dosa antara kalian satu sama lain, aku ampuni dengan syarat kalian saling meridhoi. Kalau kalian meridhoi, aku ampunin itu. Tapi kalau masih belum diridhoin oleh orang-orang yang dizalimi ini, ya bagaimana Allah mau ngasih pengampunan? Sebab ada tanggungan, ada hak orang lain di situ. Makanya Imam Sya'rani itu bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, lebih baik seseorang menghadap kepada Allah dengan membawa 70 dosa besar antara dia dengan Tuhan, tapi jangan dia menghadap kepada Allah dengan membawa satu dosa antara dia dengan manusia yang lain. Tahu gak kenapa? Sebab tuh, jangankan di akhirat, kita di dunia nih, bikin salah sama orang, mau minta maaf susah. Benar gak, Bu? Bingung kita. Dimaafin apa enggak? Ketemunya gimana? Kita malu, kita gak enak. Itu kalau kita di dunia bikin salah sama orang, mau minta maaf susah. Bagaimana nanti di akhirat? Lebih berat lagi. Urusannya di sana, saling menjerumuskan ke dalam api neraka, menunggalkan orang lain ke dalam api neraka. Yang penting dirinya selamat dari siksa api neraka. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, nih pesan saya. Kita kalau mau masuk surga, mudah. Jalanin 5 waktu dengan benar, kewajiban puasa dengan benar. Ketika kita punya harta lebih dan memenuhi syarat untuk menunaikan zakat, tunaikan kewajiban zakat kita. Habis gitu, jauhin kemaksiatan antara kita dengan Tuhan maupun antara kita dengan orang-orang yang lain, Allah yang lain. Jangan kita ngezalimin orang. Insya Allah kalau ini perkara kita jalanin, alhamdulillah mayoritas kita pada sholat di masjid, mayoritas kita pada puasa, iya kan? Mayoritas kita alhamdulillah kalau Ramadan tuh pada menunaikan kewajiban zakatnya. Udah sebagian besar udah kita jalanin. Tinggal kemaksiatan, jauhin. Kezaliman kepada orang lain, minta ridhonya. Habis gitu insya Allah masuk surga. Surga depan pintu kita. Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Ambil kabar gembira bapak-bapak, ibu-ibu. Ini di saat semacam ini nih, di akhir tahun macam begini nih, ya, yang kita harapkan tahu apa? Pengampunan Allah. Pengampunan Allah. Saya nggak menyalahkan orang bergembira. Siapa sih yang nggak bergembira dikasih panjang umur sampai akhir tahun? Siapa yang nggak bergembira? Itu nikmat dari Allah. Silakan bergembira. Yang penting satu, jangan bikin maksiat. Ya, rasa syukur kepada Allah bukan dengan cara maksiat. Iya kan?
Kalau mau bergembira, monggo silakan, kita semuanya bergembira. Ini perkumpulan kita sekarang bentuk kegembiraan kita atas tuh nikmat. Benar nggak? Alhamdulillah. Kita bergembira dikasih nikmat panjang umur. Kita melalui 1 tahun dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan kita berharap tahun yang akan datang nih masuk nih. Ntar jam 12 malam mulai itu tahun yang baru. Mudah-mudahan ke depannya jadi kita lebih baik lagi. Itu yang kita harapkan. Ya cuman ambil kabar pada akhirnya juga kita mesti mati. Pada akhirnya kita mesti mati. Persiapkan untuk saat-saat tersebut. Itu bakal datang tuh waktunya tuh ntar tuh. Ya, bakal datang waktunya 9, 8, 7, 6, 5, berapa lagi tuh? 4, 3, 2, 1, tit, mati kita. Iya. Bener, kita bakal datang ke masa ini. Udah kita pikirin belum tentang hal itu? Kalau kan yang ntar nih 2, 1, cetar tuh. Ya, kita udah siapin apa namanya petasannya macam-macam dari jauh hari. Yang itu tuh yang bunyi tit udah habis. Udah kita pikirin belum tuh? Udah kita persiapin belum tuh? Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah jadikan hari-hari kita yang lalu dipenuhi dengan ampunan Allah. Hari-hari yang akan datang dipenuhi dengan taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa judika ya ajudal ajwalin wa arhamar masakin wa yadal quwwatil matin wa ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad An-Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ويل الجود
سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنك ما رأينا من عراقين والشام يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شمس أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك قصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا جلال الحسين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu wa nasarahu wa wazarahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Aminkan semua. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hazna idza syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam ta'zim, salam mahabbah, salam cinta, teriring doa selalu senantiasa tercurah segenap orang tua, tokoh masyarakat kesepuhannya, segenap aparatur pemerintah, RT, RW, lurah, staf jajarannya, tak sebut nama, tanpa terkecuali semua yang telah ikut andil mensukseskan acara malam hari yang penuh berkah ini. Panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga semua tanpa terkecuali ayah, bunda, panitia, remaja, remajawatinya, kaum bapak, kaum ibu, ikhwan, akhwatnya, semua Allah bahagiakan dunia akhirahnya. Allah angkat derajatnya. Allah bahagiakan rumah tangganya. Allah jauhkan malapetaka, mara bahaya, keburukan dunia akhirahnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua dosa kesalahan berubah kosong dari nol ya. Semoga semua sehat walafiat. Orang Betawinya ade. Aye doain orang Betawi banyak tanahnya. Orang Betawi banyak kontrakannya. Orang Betawi banyak anak bini. Bocil amin-amin aja. Urusan berbeda. Semoga semua sehat walafiat. Bunda, ayah, malam hari ini kita sama-sama bermuajah, bertatap muka, saling mendoakan di antara sesama, menghilangkan dengki dari hati. Betul? Siap jaga hati? Bunda, hello. Mukanya beda-beda ya. Bunda hatinya tenang, sejuk, damai, punya hutang? Kenapa tenang-tenang saja? Semoga semua Allah permudah segala urusannya, dunia akhirahnya. Amin ya rabbal. Malam hari ini kita bertatap muka, saling bermuajahah, menghilangkan dengki dari hati. Bunda sayang suami? Cinta suami? Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridhonya suami jadi ridha ilahi. Doakan suami saat kerja menanti. Ikhlaskan suami, 'suami, 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 'suami,
Ada yang salah liriknya? Punten, saya tanya bapak-bapak, ada yang salah apa liriknya? Mugi-mugi panjenengan semuanya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Suami-suami yang cinta sayang tanggung jawab kepada keluarga. Halo, Bunda, suaminya ada yang suka mancing? Ayah? Ada? Ade? Ayah doain suaminya yang masih hobi mancing biar kagak maju-maju. Amin ya Rabbal. Bunda, ayah, saya mau tanya. Malam ini kita kumpul bersama. Saya mau tanya, sudah liburan? Sudah jalan-jalan? Kenapa? Ada dua kemungkinan. Pertama, memang Habib, Ustadz saya lebih betah, lebih nyaman berada di tempat-tempat semacam ini. Disebutkan nama Allah, dilantunkan, didendangkan salawat kepada Kanjeng Rasulullah. Semoga hati kita berada di tempat yang mulia. Allah hadirkan ketenangan dan kedamaiannya. Itu pertama kemungkinannya. Yang kedua, memang tak ada uangnya. Jadi tak bisa kemana-mana. Bunda, itu mall apa ya? Sudah ke sana? Sepertinya bunda-bunda sosialita belanjanya ke sana. Semoga semua berkah dunia akhirahnya. Bunda, jika cinta kepada suami, setiap suami pulang ke rumah, bukakan dasinya. Sediakan, tawarkan kopi atau teh. Sayang mau teh, kopi atau susu? Tawarkan kepada suaminya. Insya Ayah, sayang, bagaimana perkembangan dunia perekonomian internasional? Baik-baik saja. Mama, alhamdulillah kerja hari ini ngojek hasilnya 300.000 rupiah. Alhamdulillah. Diserahkan uangnya kepada istrinya. Mama, tolong 300.000 rupiah ini cukup untuk 4 bulan ya. Alhamdulillah. Istri solehah, legowo, terima apa adanya. Insya nanti ketika suami minta makan, suguhkan apa adanya. Bocil nyaut aja. Bunda, ayah, saya ingin sampaikan hadis riwayat Al-Bazzar bisanadi sahih dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bunda, ayah, perputaran waktu silih berganti, hari demi hari, minggu demi minggu, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun silih berganti perputaran waktu. Semua berganti keadaan. Semoga semua sehat, panjang umur wal afiyah. Bunda, ayah, disebutkan dalam hadis ini, lan tazula qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i khisal.
langkah kaki seorang hamba kelak di yaumul qiyamah ketika hendak memasuki surga atau neraka, kecuali Allah meminta pertanggungjawabannya selama hidup di alam dunia. Hello, Bunda. Pertama Allah tanya an umrihi fima ablah. Allah tanya usianya, Allah tanya umurnya, dihabiskan untuk apa? Alhamdulillah malam hari ini perputaran waktu pergantian tahun kita berada di tempat kebaikan. Alhamdulillah. Allah akan tanya mulai dari kecil, radi'un fasilun syabun haramun, dari masih kecil usia akil balik ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunda, hello, masih kecil enak hidupnya, betul? Tidak ada pikiran, semua ditanggung oleh orang tua, betul? Masih kecil hidupku amatlah senang, pagi sore mandi di kali berenang, ditimang-timang, dibelai-belai, disusui, dilantunkan sholatullah, diciumi. Enak tidak? Mengejar capung, menangkap kupu-kupu, guling-gulingan di rumput tanpa malu. Enak. Masih kecil, betul? Tidurku dipeluk ayah ibu, ditimang-timang, dicariin kutu. Betul? Leres? Itu masa kecil sudah berlalu, sekarang sudah menjadi remaja dewasa. Namun bunda ayah, ada satu perkara yang sangat menyakitkan bagi seorang ibu daripada melahirkan anaknya. Apa? Ketika sang anak tumbuh kembang dewasa, ia membentak ibunya. Betul? Bunda, melahirkan sakit tidak? Betul. Melahirkan dengan dihitan sakitan mana? Saya mau tanya bapak-bapak, dihitan seumur hidup berapa kali? Bunda, melahirkan seumur hidup berapa kali? Berkali-kali. Bunda, ayah, yuk semuanya kita manfaatkan sisa-sisa usia dengan taat ibadah kepadanya, insya. Yang kedua Allah tanya an syababihi fima afna. Allah tanya masa mudanya kemana dipergunakannya. Tadi usia secara umum dan secara khusus masa mudanya untuk apa diarahkan, dipergunakan untuk apa? Saya lihat di sini anak-anak muda semuanya. Di tim hadrah bentabok, oi. Anak-anak muda, mana anak muda nih? Anak muda, oi, jomblo mana jomblo? Mana anak muda? Po, anak muda pada kemana, po? Bunda, pada kemana? Anak muda pada kemana? Bunda, ayah, masa muda akan diminta pertanggungjawabannya. Kenapa dari sekian umur sudah ditanya, namun masa muda lebih Allah tekankan pertanyaannya. Kenapa? Karena masa muda masa yang penuh dengan kekuatan, stamina, powernya, lagi semangat-semangatnya. Maka ketika masa mudanya digunakan untuk kebaikan, anak muda yang selalu asyab at-tariku an-nasiku at-tariku syahwatahu li ajri anta indika ba'di malaikati. Anak muda
yang soleh, taat, meninggalkan maksiat, Allah sampaikan engkau di sisiku bagaikan para malaikat-malaikatku. Alhamdulillah. Yang ketiga, Allah tanya an malihi fi maktasabahu min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Allah tanya hartanya dapat dari mana, keluarin kemana. Allah tanya satu persatu hartanya. Mudah-mudahan harta kita cari dari hasil yang Allah ridhai, hasil yang halal untuk menafkahi anak dan istri. Insya. Kok jangan begini ngomong sama lakinya, bang udah deh bang, ini kontrakan 3 bulan belum bayar, tuh bocah 4 bulan nunggak bayaran sekolah. Udah deh bang, zaman sekarang mah nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Udah deh bang, ngerampok deh bang. Ada nggak model bini begini? Di sini mah nggak ada po ya. Po, mohon maaf. Dulu ya wanita solehah dia menggendong anaknya. Dia gendong anaknya, dia antarkan suaminya pergi mencari rizki. Dia berkata kepada suaminya sambil gendong anaknya, bang, ittaqillah, la tut'imuna min haram. Wahai suamiku, takwalah engkau kepada Allah, takut kepada Allah, jangan kau masukkan makanan dari yang halal, dari yang haram. Sesungguhnya bang, sesungguhnya saya dan anak-anak abang bisa sabar menahan rasa lapar di dunia, namun tidak sabar menahan rasa panasnya api neraka nanti yaumul qiyamah. Itu pesan istri solehah. Mudah-mudahan keluarganya, suaminya Allah berikan rizki yang berlimpah ruah. Amin ya rabbal. Kok saya mau tanya, rizkinya mau cukup apa banyak? Mau cukup apa banyak? Cukup apa banyak? Cukup mobil 2. Cukup uang belanja 40 juta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Dan yang terakhir, Allah tanya ilmunya. Ini malam kita sudah dapat ilmunya. Sudah dapat ilmu tentang kebaikan, kita amalkan ilmunya. Jika ilmu kita telantarkan, tidak kita amalkan, maka Allah akan murka kepadanya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Semoga semua sehat walafiat, berkah dunia wal akhirah. Bunda, ayah, punten, saya mau ajak semua, yuk kita renungkan. Ya, kita minta kepada Allah 2023 2024. Masya Allah, kalender demi kalender, almanak demi almanak udah berubah, udah berganti. Masya Allah, keadaan masih begini-begini, tak ada perubahan. Sementara setiap hari kita melangkahkan kaki ke liang kubur, ke liang lahat. Bunda, ayah, yuk udah, yang udah. Masa lalu yang sudah kita benahi lembaran-lembaran baru untuk persiapan kita menuju ridho ilahi, syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng-bareng kita baca doa. Saya pesan nanti setelah acara jangan kemana-kemana, jangan kesono, paham? Sampai selesai acara, sampai rumah tidur, bangun pagi, sholat tahajud, sholat subuh, selesai. Insya Allah. Jangan ikut-ikutan, jangan ikut coket-coketan. Leres? Insya. Dan saya pesan, saya ingin ingatkan perkataan almarhum Kiai Haji Zain MZ. Beda mah boleh, Beb, saya pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Beda mah boleh, ribut mah jangan.
Yuk kita benahi diri kita. Insya Allah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ya kashifal ghammi man li'abdi yaghfir warham. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sukses selalu, berkah selalu insyaallah. Tahun baru yang akan datang menjadi tahun yang penuh dengan kebahagiaan, tahun yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.